wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di salah satu dari taman-taman surga, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk memperdalam ilmu agamanya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah juga akan mengumpulkan kita di taman-taman surganya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah acara, dalam sebuah kegiatan yang insya Allah akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tidaklah berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini melainkan dalam rangka untuk memperdalam ilmu agamanya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, tidaklah seorang itu berkumpul di rumah Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Allah akan turunkan kepadanya rahmat, kasih sayang. Kemudian juga malaikat akan menaunginya dan akan senantiasa mendapatkan doa dari seluruh makhluk. Sampai ikan di lautan semuanya akan mendoakan kebaikan bagi orang yang mempelajari agama. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengingat juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu semuanya terlaknat. Terlaknat semua yang ada di dalamnya, kecuali hanya beberapa orang yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mau mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita ini termasuk amal-amal solih yang berberat timbangan kebaikan kita kelak di akhir di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya termasuk hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya
kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian makhluknya di atas sebagiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yaqdir." Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat derajat sebagian hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian tempat dibandingkan tempat yang lainnya, yaitu Al-Haramain, kota Makkah dan Madinah. Itu Allah muliakan di atas tempat-tempat yang lainnya. Kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la'alamu annaki khairu ardillah wa ahabbu ilallah." Demi Allah, saya mengetahui bahwasanya engkau, wahai kota Mekah, merupakan sebaik-baik tanah milik Allah Subhanahu wa taala dan tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minki lama kharajtu. Demi Allah, seandainya aku tidak diusir darimu, maka niscaya aku tidak akan keluar darimu. Maka Rasulullah SAW di sini menjelaskan keagungan kota Mekah dan juga kota Madinah. Man kana minkum yastati an yamuta fil Madinah falyaf'al fa inni syafi'un liman mata biha. Barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, maka hendaknya lakukanlah, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Ini menunjukkan keagungan, kemuliaan kota Madinah, atau yang nama lainnya adalah Al-Haramain, kota Makkah dan Madinah. Al-Haramain itu lebih mulia dibandingkan tanah-tanah yang lainnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengutus di antar kalangan manusia seorang utusan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan di antara utusannya tersebut. Dan utusan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda beliau, "Ana sayyidu waladi Adam." Saya adalah tuannya anak Adam. Jadi Rasulullah SAW adalah manusia terbaik, baik dari kalangan para rasul, para nabi, maupun di kalangan para manusia biasa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian juga dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu waktu itu menjadi mulia dibandingkan yang lainnya. Yang kita berada di dalamnya sekarang adalah salah satu waktu yang mulia, yaitu bulan Rajab, salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya perhitungan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah, di dalam Al-Qur'an. Yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyimu, itulah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya perhitungan satu kalender itu jumlahnya 12 bulan. Semenjak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Maka hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui lisannya, dan ini termasuk yang namanya tafsirul Quran bil hadis, mentafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Bisa juga kadang Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran, atau juga bisa diartikan, ditafsirkan Al-Quran itu dengan kalam para sahabat, kalam para ulama, itu bisa. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan apa saja 4 bulan tersebut. Beliau bersabda, Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya zaman, waktu itu berputar seperti bentuknya
semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahron. 1 tahun itu jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasun mutawalliyatun. Ada 3 bulan jatuhnya berturut-turut. 3 bulan berturut-turut menjadi bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Yaitu yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, al Muharram. 3 bulan berturut-turut itu bulan haram. Kemudian wa Rajab mudarul ladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan satunya lagi adalah bulan Rajab yang jatuh setelah bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir dan Sya'ban. Baik, di sini maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan 4 bulan haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, al Muharram, satunya terpisah yaitu bulan Rajab yang kita berada di dalamnya sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang dimaksud dengan haram? Haram itu jamaknya hurum. Bentuk pluralnya itu hurum. Artinya haram-haram. Apa maksudnya? Maksud dari kata haram itu mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum-hukum khusus pada waktu tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberlakukan waktu-waktu khusus pada bulan-bulan haram tersebut yang tidak sama seperti bulan yang lainnya. Ini juga berlaku pada tanah haram. Tanah haram Makkah dan Madinah itu memiliki hukum khusus. Apa di antara hukum khususnya? Tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan yang ada di Makkah dan Madinah. Yang tumbuh-tumbuh liar itu tidak boleh dicabut. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak boleh mengadakan perang di sana. Ya, mengadakan peperangan di kota suci Makkah dan Madinah itu terlarang, tidak boleh, haram, dosa besar. Kemudian demikian juga berlaku pada waktu ini. Ada hukum-hukum khususnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian sekali-kali menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Pada bulan-bulan haram tadi yang berjumlah 4. Jangan menzalimi diri kalian sendiri. Maka apa maksud dari jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Qatadah, ahli tafsir dari kalangan tabi'in rahimahullah, beliau mengatakan fi makna qaulihi ta'ala la tadlimu fihinna anfusakum. Maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menzalimi diri kalian, yaitu al-amalus sholihu wal ajru fihinna a'zamu indallah. Yaitu amal-amal solih dan pahala di dalamnya itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan amal solih, itu pahalanya berlipat ganda di situ, di bulan-bulan haram tersebut. Demikian juga kata beliau, wadzulmu wadzanbu a'zamu fima siwahuma. Kezaliman dan dosa juga lebih besar daripada selainnya. Pahalanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dosanya. Bagi pelaku dosa itu juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Ini adalah bulan haram. Baik, maka kita terfokus pada di sini. Fokus kita mengagungkan bulan Rajab ini adalah bagaimana kita melakukan amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita menghindari amalan-amalan yang bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan amal soleh? Apa amal soleh itu? Maka disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Yang menjadi patokan itu amalan itu paling baik, bukan paling banyak. Karena di sini menggunakan kata ahsan. Ahsan itu paling baik. Kalau paling banyak itu aktsar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala
menggunakan kata ahsan. Siapa yang paling baik amalannya? Siapakah yang paling baik amalannya? Disebutkan oleh para sahabat, tafsirnya diantaranya adalah Fudail ibnul Iyad. Beliau mengatakan, ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling baik itu adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Bagaimana ikhlas? An yakunal amalu lillahi ta'ala wahdah. Yaitu amalan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itu baru namanya ikhlas. Yang kedua, as-shawab yang benar adalah an yakuna ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, yang namanya amal solih itu ada dua kriterianya, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah sesuai dengan syariat atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, maka bukan amal solih namanya. Ya, yang keluar dari kedua kriteria tersebut itu bukanlah amal solih. Amal solih itu kriterianya tadi itu dua, sebagaimana perkataan sahabat yang mulia Fudail ibnul Iyad. Baik, apa amalan-amalan soleh yang perlu kita lakukan di bulan yang mulia, bulan haram seperti ini? Maka yang paling utama adalah kita melakukan hal-hal atau ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki dulu amalan-amalan wajib kita. Bagaimana sholat kita 5 waktunya? Kemudian bagaimana sholat jamaahnya? Sudah di masjid bersama kaum muslimin atau masih di rumah sendiri-sendiri? Baru kalau sudah bagus amal-amal wajibnya tersebut merangkak kepada amalan sunnah. Ya, amalan sunnah diperbanyak juga. Puasanya, kalau bisa puasa Daud, itu adalah puasa yang terbaik kata Rasulullah SAW. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Kalau tidak kuat lagi, turun, yaitu puasa apa? Ayyamul Bid, 3 hari pada bulan Badar, pada ketika matahari di tengah-tengah. Ya, Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya. Atau kalau tidak mampu lagi adalah berpuasa Senin, Kamis, ya. Itu amalan sunnah. Kemudian juga dengan zikirnya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi dan petang. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Semua itu amalan-amalan soleh tersebut ada tuntunannya. Apabila dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Itu yang pertama, poin yang pertama, yaitu kita berusaha memperbanyak amal-amal soleh pada bulan haram tersebut, pada bulan haram ini, sekarang ini. Kemudian poin yang kedua adalah kita berusaha untuk menjauhi dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita menjauhi apa-apa yang bisa mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, hal yang bisa mendatangkan dosa itu ada 3. Yang pertama adalah asyirku billah, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah membuat hal-hal baru dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah maksiat secara umum. Ya, perlu kita waspadai 3 hal tersebut. Yang pertama yaitu asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka ladzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah kamu berbuat sekutu kepada Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Kenapa dinamakan kezaliman yang paling besar? Apa zalim itu? Zalim itu disebutkan secara bahasa adalah wad'us syai'i fi ghairi makanihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Buang sampah tidak pada tempatnya, itu zalim namanya, karena tempat sampah itu sudah disediakan untuk sampah. Tapi kalau diletakkan sampahnya di tempat sembarangan, itu namanya zalim. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Demikian juga dengan kesyirikan, menjadi kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena
seseorang hamba memberikan ibadah yang harusnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada selain Allah. Ya, yang harusnya ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala ternyata diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah letak kezalimannya. Ya, padahal kita meyakini bahwasannya Allah lah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rizki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang mengatur seluruh jagat raya ini, yang mengatur waktu semuanya di dunia ini, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengetahui hal demikian, maka harusnya ketika kita butuh rizki, kita mintanya kepada Allah. Ketika kita bersyukur, bersyukurnya kepada Allah. Ketika kita menyembelih, bernadar, maka bernadarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Itulah yang terjadi pada orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu pada zamannya Rasulullah SAW. Mereka semuanya itu paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan mereka, yang memberikan rizki kepada mereka. Mereka tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nama mereka adalah Abdullah, Abdurrahman, penghambaan kepada Allah, pada Ar-Rahman. Mereka mengetahui hal itu, tahu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka beribadah kepada Allah, kemudian mereka juga beribadah kepada berhala-berhala. Itu salahnya. Ya, jadi yang namanya syirik itu beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Syirik. Ya, itulah salahnya mereka. Meskipun mereka menganggap itu adalah peribadatan dalam rangka untuk mendekatkan diri saja, tetap itu namanya kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak dalil-dalil yang mengatakan bahwasannya dosa syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa daripada selain itu. Jadi secara kasarnya, kalau orang itu bermaksiat bagaimanapun, kalau dia masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu masih ada harapan. Masih ada harapan dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti boleh melakukan kemaksiatan seenaknya, tidak ya. Namun di sini kita menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Seperti hadis yang disebut dengan hadis bitokoh, hadis kartu, yaitu ada seorang hamba ketika yaumul hisab itu dia sudah nyerah karena saking banyaknya dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Ini saya pasti sudah masuk neraka ini, kata dia. Sudah nyerah dia karena dia sudah tahu dia ahli maksiat ketika semasa hidupnya. Namun ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amalan keburukannya, ditimbang semua, anjlok, keburukannya berat. Ya. Kemudian dia punya kartu yang istimewa, yaitu kartu la ilaha illallah. Dalam hatinya dia meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menciptakan dia dan dia tidak pernah melakukan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kartu tersebut diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam timbangannya sehingga kartu tersebut mengalahkan timbangan kemaksiatannya tersebut, sehingga dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah istimewanya daripada tauhid. Demikian juga barang siapa orang itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan gugur semua amalan ibadahnya. Ya, amalan ibadah yang dia bangun semasa hidupnya, kemudian naudzubillah min dzalik dia melakukan kesyirikan di akhir hayatnya, maka semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperingatkan oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, sungguh akan terhapus amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Padahal itu Rasulullah manusia yang paling mulia. Itu pun kalau seandainya beliau melakukan kesyirikan, itu akan terhapus semua amal ibadahnya. Oleh karena itu kita patut berhati-hati dari berbagai macam yang namanya kesyirikan.
Dan itulah, oleh karena itulah para nabi dahulu senantiasa berdoa darinya. Rasulullah SAW juga berdoa dari yang namanya kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku meminta ampun dari apa yang tidak aku ketahui. Dan juga para nabi dahulu ketika mereka wafat, ketika hendak dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengumpulkan anak-anak mereka, dikumpulkan semua anak keturunannya, ditanyai, apa yang akan kalian sembah nanti sepeninggalku? Maka mereka mengatakan seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yakub. Beliau mengumpulkan anak-anaknya kemudian bertanya, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah nanti sepeninggalku? Maka mereka mengatakan, kami akan menyembah Tuhanmu dan juga akan menyembah Tuhan nenek moyang kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka hal itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadi perhatian bagi kita semua untuk melindungi kita, diri kita masing-masing, kemudian kepada keluarga kita dari yang namanya kesyirikan, yaitu peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu namanya syirik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang namanya kufrun akbar. Ada syirik akbar, ada kufrun akbar. Kalau syirik akbar itu seorang melakukan ibadah kepada Allah kemudian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Juga ada namanya kufrun akbar. Kufrun akbar itu adalah amalan-amalan selain kesyirikan, tapi dia juga bisa mengeluarkan orang itu dari agama Islam, menjadikan sebab murtad. Itu namanya kufrun akbar. Di antaranya apa? Penistaan agama misalnya, mengolok-olok syariat Islam, mengolok-olok Allah dan Rasulnya, mengolok-olok apalagi misalnya, banyak misalnya orang-orang jahil pada zaman sekarang ini banyak menjadikan agama itu sebagai candaan. Ya, hal demikian itu tidak layak. Itu namanya masuk kategori kufrun akbar, kekufuran besar. Ya. Karena kita dalam bulan Desember sekarang ini ya, perlu kita memperingatkan yang namanya itu yaitu al-muwalah, loyalitas. Kita berloyal kepada orang selain kita atau orang non-muslim ya. Kita perlu mengingatkan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani aulia, sebagai teman setia, sebagai pemimpin, sebagai loyalitas. Ba'duhum auliya'u ba'din. Sebagian mereka itu memimpin kepada sebagian yang lainnya. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang loyal kepada dia, maka termasuk golongan mereka. Maka perlu kita ingatkan di hari-hari seperti ini, kita perlu mengingatkan kepada diri kita masing-masing, jangan sampai kita ikut-ikutan dalam hal-hal yang di luar dari agama kita, ikut serta dalam acara demikian dan demikian, Nataru dan sebagainya. Tidak dibolehkan. Itu termasuk dalam bentuk muwalatu, berloyalitas kepada orang-orang selain agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, itulah pertengahan sikap dari agama Islam. Agama Islam itu disifati sebagai agama pertengahan, yaitu di antara orang-orang yang berlebih-lebihan dalam memahami agama Islam dan juga orang yang bermudah-mudahan dalam memahami Islam, seperti orang-orang liberal. Orang-orang liberal mengatakan bahwasanya semua agama itu sama. Mereka semua itu akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, cuman jalan mereka berbeda-beda. Naudzubillah. Ya, itu adalah jalan-jalan orang liberal. Mereka tidak mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan hal demikian itu adalah bentuk kekeliruan. Sehingga mereka melakukan perayaan-perayaan agama mereka, ikut serta membantu mereka, bahkan ikut juga merayakan di gereja, naudzubillah. Ya, itu hal-hal yang perlu kita waspadai. Namun demikian bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyakiti. Misalnya kita punya tetangga orang non-muslim, kita curi barangnya, kita sering menyakiti dia, tidak boleh ya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda,
man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang sedang dalam perjanjian damai, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Karena yang namanya kafir itu bermacam-macam, paling tidak ada 4. Macam-macam orang kafir itu ada 4. Yang pertama adalah kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang sedang terjadi perjanjian damai, gencatan senjata, maka tidak boleh. Ketika terjadi perdamaian, tidak boleh menyakiti, tidak boleh berperang, memerangi tidak boleh. Kemudian yang kedua ada yang namanya kafir musta'man, kafir yang meminta perlindungan. Seperti misalnya ada datang para turis dari barat sana datang ke sini berlibur. Itu termasuk kafir musta'man, mendapatkan keamanan dari negara, maka tidak boleh kita mendolimi mereka. Kemudian juga ada yang namanya kafir zimmi, yaitu orang-orang non-muslim yang tinggal di negeri muslim dan mereka membayar upeti untuk tinggal di negeri tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Ketika Islam membuka suatu negeri, menjadikan negara itu negara Islam, maka memperbolehkan bagi non-muslim untuk tinggal di situ dengan syarat membayar upeti. Itu namanya ahlu zimmah. Itu tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Kemudian yang terakhir adalah kafir harbi, kafir yang sedang terjadi peperangan. Kafir yang sedang terjadi peperangan, maka itu tidak diperbolehkan, itu diperbolehkan bagi kita untuk berjihad melawannya. Hanya satu kafir tersebut, yaitu kafir harbi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang menjadi pembahasan kita, yaitu masalah kesyirikan dan juga kekufuran di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk keutamaan bagi kita yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek, maka mendapat kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan juga tanpa azab. Jadi bisa masuk ke dalam surga langsung tanpa hisab, tanpa azab. Biasanya kan orang itu masuk ke dalam surga ada hisabnya, juga kadang kecantol sehingga dia masuk ke dalam neraka dulu, dibersihkan dosa-dosanya. Tapi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat keistimewaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hal ini sebagaimana sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Uridat 'alayyal umamu," ditampakkan kepadaku umat-umat. Jadi Rasulullah itu ditampakkan kepada beliau umat-umat terdahulu. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahur rahtu. Aku melihat seorang nabi dan beliau bersama rahtun. Rahtun itu sekelompok orang sekitar 3 sampai 9 orang. Ada seorang nabi, pengikutnya itu jumlahnya 3 sampai 9 orang. Wan nabiyya wa ma'ahur rajulu wa rajulani. Dan juga ada nabi bersama 1 orang atau 2 orang. Jadi ada nabi ditemani 1 orang atau 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Dan juga ada nabi yang tidak bersama siapa saja, tidak bersama siapapun. Artinya beliau itu seorang nabi tapi nggak punya pengikut. Ya, ada itu ya, ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Ada yang bersama 3 sampai 9 orang, ada yang hanya bersama 2 orang, ada nabi yang tidak bersama siapapun, artinya nggak punya pengikut. Idrufi ali sawadun azim, kemudian ditampakkan kepadaku sekelompok besar sampai berwarna hitam. Dari kejauhan itu sekelompok besar gerombolan sampai kelihatannya itu berwarna hitam. Fadhanantu annahum ummati, saya kira itu adalah umatku karena banyak. Saya kira itu adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan hadza Musa wa qaumuhu, itu adalah Musa dan kaumnya. Jadi kaumnya Nabi Musa termasuk kaum yang banyak. Bangsa Yahudi termasuk yang banyak. Fanadhartu fa idza sawadun azimun, kemudian aku melihat lagi ada sekelompok gerombolan besar lagi.
Faqila li hadhihi ummatuka. Ini dia umatmu. Ya, banyak segerombolan orang banyak, ini dia umatmu, kata malaikat di situ. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab wala adzab. Nanti bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Segerombolan tadi itu nanti akan bersama mereka 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tsumma nahadu fadakhala manzila. Kemudian Rasulullah bangkit, meninggalkan para sahabat, masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya para sahabat itu penasaran, ya, otomatis penasaran, dikasih kabar gembira tersebut bahwasanya akan ada umat dari Rasulullah SAW yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, berjumlah 70.000 orang. Rasulullah kasih teka-teki, kemudian Rasulullah meninggalkan, sehingga para sahabat berdiskusi di situ. Mereka menduga-duga, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah SAW. Mungkin mereka itu adalah orang yang senantiasa menemani Rasulullah. Mereka menduga-duga. Sebagian lagi mereka mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Mungkin mereka adalah orang yang terlahir dalam kondisi sudah masuk Islam. Falam yusyriku billahi syai'an, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sama sekali. Dan mereka menyebutkan berbagai macam golongan-golongan, ya. Maka Rasulullah SAW keluar kepada mereka, menemui mereka lagi, mengabarkan kepada mereka, bersabda, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Satu golongan. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Yang kedua, wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan kai. Pengobatan kai itu adalah pengobatan dengan memanaskan besi sampai membara, kemudian diletakkan besinya tersebut kepada bagian yang sakit. Itu biasanya obat alternatif. Tatkala semua obat sudah tidak bisa memberikan efek kepada penyakit, biasanya orang dahulu itu menggunakan kai. Ketika obat sudah tidak manjur yang lainnya, maka akhir dari obat tersebut biasanya menggunakan kai. Solusi terakhir adalah kai. Besi panas kemudian diletakkan pada bagian yang sakit. Wala yatatayyarun, yaitu mereka orang yang tidak tatayyur, menganggap sial. Menganggap sial kepada sesuatu. Banyak ini ya di masyarakat kita misalnya. Kalau melihat misalnya yang banyak di masyarakat kita, kalau misalnya kejatuhan cicak misalnya ya, kejatuhan cicak kemudian akan mendapat kesialan, nah itu termasuk tatoyur. Ya, tidak ada hubungannya keberuntungan atau kesialan dengan cicak, tidak ada. Ya, itu namanya bentuk tatoyur, menganggap sial terhadap sesuatu yang tidak ada kaitannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Jadi 4 kriteria yang menjadikan seorang itu nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, yaitu yang pertama tadi, orang yang tidak meminta ruqyah, ya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak melakukan pengobatan kai. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak melakukan tatoyur, menganggap sial terhadap sesuatu, atau orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semua akan dimasukkan ke dalam surga, termasuk 70.000 golongan yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mendengar kabar gembira tersebut, ada seorang sahabat yang cerdas, yang namanya adalah Uqasyah ibnu Mihsan. Uqasyah ibnu Muhsan. Beliau berkata, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakan saya kepada Allah supaya saya dijadikan termasuk golongan mereka. Maka Rasulullah menjawab, "Anta minhum." Kamu termasuk golongan mereka. Nah, ketika Rasulullah mengatakan demikian, itu adalah sebuah stempel istilahnya ya. Ketika seorang itu mendapatkan vonis dari Rasulullah SAW, kamu masuk surga, pasti masuk surga.
Seperti Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah, itu semuanya pasti masuk surga. Demikian juga dengan sahabat Uqasyah ini. Tatkala meminta kepada Rasulullah SAW supaya dijadikan termasuk golongan orang yang mendapat keistimewaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kata Rasulullah, anta minhum, kamu termasuk golongan mereka, maka pasti dia mendapatkannya. Maka para sahabat lain pun berdiri meminta juga kepada Rasulullah SAW, pada meminta semua. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawabannya bagus, sabaqaka biha Uqasyah, kamu telah didahului oleh Uqasyah. Jadi di situ Rasulullah menutup supaya tidak terjadi keributan. Nanti kalau dibuka semuanya akan ribut, semuanya akan minta ini dan itu. Kemudian maka Rasulullah menutup sabdanya dengan perkataan yang bagus, sabaqaka biha Uqasyah, kamu telah didahului oleh Uqasyah. Dalam artian sudah jangan ribut-ribut lagi meminta doa-doa seperti itu, dalam artian berusahalah untuk mendapatkan keistimewaan tersebut dengan melakukan 4 kriteria tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan sedikit, itu kriteria yang pertama, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang pertama, dosa yang besar. Yang kedua adalah membuat perkara-perkara baru dalam agama. Terutama di bulan Rajab seperti ini. Ya. Jadi kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus berusaha untuk ilmiah dalam beribadah. Ibadah ini, agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita semua seorang utusan yang mengajarkan kepada kita tata cara agama ini, tata cara beribadah. Maka kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara tersebut. Kita tidak boleh untuk membuat ibadah-ibadah selain dengannya. Oleh karena itu banyak tersebar di kalangan kita, masyarakat kita, hal-hal yang sebenarnya itu tidak ada tuntunannya dalam agama Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam bulan Rajab ini. Hal ini disampaikan oleh salah seorang ulama besar yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama ahli hadis, ahli fikih dari kalangan madhab Syafi'i. Beliau mengatakan, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi syai'un muayyanun minhu wala fi qiyami lailatihi mahsusatun fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Kata beliau, tidak pernah ada hadis yang sahih yang bisa dijadikan sandaran untuk beramal dalam bulan Rajab, baik itu puasanya maupun sholatnya maupun zikir-zikirnya, tidak ada, kata beliau. Tidak ada amalan-amalan khusus yang bisa kita lakukan di hari yang istimewa di bulan Muharram ini, kata beliau. Tidak ada hadis-hadis yang sahih yang bisa kita jadikan sandaran untuk melakukan ritual ini dan itu. Berarti kita mencukupkan apa yang sudah kita dapatkan. Kita berusaha untuk memperbaiki diri kita masing-masing, memperbaiki amalan-amalan kewajiban kita, sembari kita menambah dengan amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Adapun selainnya, maka kita tidak perlu untuk menambah-nambahinya. Karena agama Islam ini adalah agama yang mudah. Tidaklah seorang itu memperberat amalan-amalan dengan amalan yang selain dari Islam, kecuali dia akan terkalahkan sendiri. Ya, tidaklah seorang itu melakukan amalan yang selain dari tuntunan Rasulullah, melainkan dia akan meninggalkan sunnah dari Rasulullah SAW itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yaitu kita berusaha meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan haram ini. Karena dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi barusan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram. Karena kemaksiatan akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk bentuk kemaksiatan adalah tatkala kita
melakukan tasyabbuh, menyerupai orang-orang non-muslim dalam perayaan mereka, yaitu kita ikut serta dalam perayaan tahun baru misalnya, itu bentuk kemaksiatan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW beliau melakukan perayaan, baik itu perayaan Islam maupun perayaan apalagi Masehi. Hal ini sebagaimana wasiat dari seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Adz-Dzahabi. Beliau mengatakan, termasuk bentuk loyalitas kepada orang-orang non-muslim at-tashabbuhu bihim, yaitu menyerupai mereka, wa idharu a'yadihim, yaitu menampakkan agama mereka, kita ikut-ikutan dalam merayakan agama mereka. Wa hadza munkarun, ini adalah kemungkaran, wa bid'atun, dan perkara baru, fi dinil Islam, dalam agama Islam. Wa qad madahallahu man lam yashhad a'yadal kafirin wa la yahduruha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang tidak menghadiri perayaan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yashhaduna az-zur, yaitu orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur, yaitu perbuatan dosa. Termasuk kriteria ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih adalah yaitu tidak menyaksikan acara-acara dosa. Maka dipahami di sini barang siapa yang dipuji karena dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak menyaksikan perbuatan dosa, maka kebalikannya, orang yang menyaksikan perkara dosa ikut serta di situ, maka dia termasuk bukan golongan dari hamba ibadur rahman. Karena orang yang ikut-ikutan yang demikian itu dia melihat kemungkaran. Sedangkan orang yang melihat kemungkaran itu kewajibannya apa? Yaitu mengingkari kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia menyingkirkan kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau nggak bisa, kita menyingkirkan dengan lisannya, kemudian dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mungkin bisa kita merayakan perayaan orang-orang non-muslim, sedangkan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa di dalam salat kita, wahai ya Allah, tunjukkanlah kepada kita jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang al-maghdub, orang-orang yang Kau murkai, yaitu orang-orang Yahudi, dan juga bukan jalannya orang-orang ad-dhalin, orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Bagaimana mungkin bisa kita berdoa kepada Allah dengan demikian, namun kita juga ikut merayakan hal-hal yang berbau agama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebagai hambanya, sebagai umatnya, kewajiban kita adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak bagi seorang mukmin maupun mukminah tatkala Allah dan Rasulnya memberikan keputusan, kemudian mereka menawar-nawarnya lagi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa menjaga diri kita masing-masing, kemudian juga menjaga keluarga kita masing-masing dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan-bulan yang mulia ini, bulan haram, yaitu bulan Rajab. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita kali ini dijadikan pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ketika kita berpisah nanti termasuk perpisahan yang tidak membawakan dosa maupun kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.